Kita ini harus netral dengan ilmu. Jadi kalau seandainya dulu ada pertanyaan dari Kapolri, apakah bisa terjadi kasus Suriah di Indonesia, dengan mungkin anggapan beliau apakah menyalahkan Ahlussunnah wal Jamaah, saya akan jawab, kejadian Suriah itu bisa terjadi di Indonesia kalau Syiah punya peluang, punya posisi di Indonesia. Sebenarnya negara harus waspada sekali ini. Mereka hidup di bawah, yang jadi presiden itu wajib imam mereka, itu rukun iman. Jadi sebenarnya yang radikal itu Syiah. Mereka akan tetap merevolusi negeri. Kenapa? Karena itu akidah mereka. Hidup harus di bawah kepemimpinan imam mereka. Jadi sidang jemaah yang teroris itu Syiah. Itu kesimpulannya. Pemerintah harus tahu yang teroris itu Syiah. Kenapa? Karena masalah imamah, kepemimpinan bagi Syiah itu akidah. Kok enggak yang teroris kalau sunnah dikejar? Ini tuduhan. Alasan janggui Sarawak Senteng, bawa Quran, bawa gambar buku pakai pedang. Nama baiknya Syiah. Syiah itu sidang jemaah rahmat Allah, dasar katanya adalah tasyayyu', yaitu orang-orang yang tasyayyu' dengan Ali, yaitu fanatik, menggembar-gemborkan, memberikan sokongan yang melebihi batas kepada Ali. Mereka muncul ketika perang Ali melawan Muawiyah. Dasarnya awalnya adalah krisis politik antara Ali dan Muawiyah. Kemudian setelah terjadi perseteruan di dalam pertempuran, Muawiyah mengangkat Quran, tahkimul Quran. Maka ketika itu hal itu diterima oleh Ali karamallahu wajhah. Setelah diterima, maka ketika itu pengikut Ali ada yang menerima keputusan itu, ada yang menolak. Yang menolak, maka muncullah Khawarij. Mereka menganggap Muawiyah sudah kalah. Ya, Muawiyah kan sudah kalah. Perseteruan antara Muawiyah dengan Ali ini diawali dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Lebih baik sejarahnya kita mulai dari awal. Terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan. Terjadi demonstrasi besar-besaran menggugat Utsman karena di antara tuduhan itu adanya nepotisme, dan itu sebenarnya dibantah juga oleh ulama. Utsman menjawab, tentu saja aku mengangkat orang-orang yang aku pandang menurut pandanganku layak, tapi kebetulan sebagiannya ada hubungan kekerabatan dengan Utsman. Persoalan latar belakangnya tidak hanya persoalan itu. Ini mungkin pelajaran bagi kita. Khalifah sebelum Utsman adalah Umar bin Khattab. Umar memerintah dengan tegas. Umar memerintah dengan tegas, dengan disiplin yang ketat. Sehingga ketika itu tidak ada riak politik yang bergelombang tinggi di zaman Umar. Umar dengan sistem komando, kecerdasan luar biasa.
Beliau dengan gebrakan politiknya luar biasa. Orang yang pertama melakukan transmigrasi itu, proyek urban itu adalah Umar bin Khattab. Orang Kufah yang tidak sukses ekonominya di Kufah dipindahkan ke Basrah. Orang Basrah yang gagal ekonomi di Basrah dipindahkan ke Kufah. Itu proyek Umar. Kemudian kalau ada tawanan perang punya kepakaran, maka Umar mengambil ilmunya, tidak mengambil tebusan harta, tapi mengambil tebusan dengan ilmunya. Itu Umar. Orang yang pertama membuat sistem penjara itu Umar. Jadi Umar ini tata kota, tata pertanian itu Umar. Fasilitas umum itu Umar. Sehingga beliau mengatakan jika ada seekor keledai atau seekor onta terjatuh, terjerembab di jalan disebabkan kelalaian Umar memfasilitasi jalan, maka Umar ditanya di hadapan Allah. Umar juga punya pengawasan tinggi. Jika ada selembar daun yang jatuh gugur karena kelalaian atau sebuah kezoliman dan kalian Umar, maka Umar bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu Umar. Sekarang ini lembaran daun cek jatuh banyak-banyak. Umar luar biasa. Maka adalah risalah doktor, disertasi doktor, judulnya Gebrakan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu gebrakan politik Umar Al-Faruq. Jadi kalau Pak Harto terkenal dengan transmigrasinya, Umar lebih jauh menata penduduk kota, menata penduduk desa, menata transportasi, dan dia terkenal dengan perintahnya di pasar memeriksa produk negara. Jadi Umar jalan di pasar, periksa produk negara, produk rakyat. Maka terkenal dengan kalimatnya ahsinus sunnah, perbaiki produknya. Umar melihat produksi masyarakat, mengawasi kualitas produksi masyarakat. Ada beberapa hal keyakinan yang berbeda antara ahlu sunnah dengan syiah. Pertama, tentang wasiat bahwasanya yang berhak jadi khalifah itu adalah Ali. Kedua, tentang imam. Perkara imam itu masalah akidah dan rukun iman bagi syiah. Imamnya maksum. Mereka berbeda pendapat juga. Sebagian imam itu bukan nabi, tapi tetap maksum. Maksum ini terpelihara dari dosa. Sebagian lagi imam itu selevel nabi dan maksum. Setelah itu sudah jemaah, perkara ketiga, perkara Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari kalangan Syiah. Sementara sedang coba ada rahmat Allah, Imam Mahdi mereka itu sudah muncul karena dia adalah imam yang ke-12 mereka, Muhammad bin Hasan. Tapi sedang gaib, nanti akan muncul lagi. Itu diantara akidah-akidah mereka. Tapi nanti itu akan saya rinci sedikit. Kita lihat golongan-golongan Syiah dulu. Di antara golongan Syiah, Syiah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah itu dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba, Yahudi. Maka banyak cara ibadah Syiah itu keyakinannya hampir sama dengan keyakinan Yahudi.
Di sana makam Abdullah bin Sabah itu dipuja habis-habisan. Golongan Abdullah bin Sabah ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, mereka termasuk golongan gulat Syiah yang berlebihan mempercayai bahwa Nabi akan kembali ke dunia. Alasannya apa? Kalau Nabi Isa saja sudah meninggal dunia, nanti dia kembali ke dunia, apalagi Nabi Muhammad. Tidak terhenti di situ. Kalau begitu, Ali juga akan kembali ke dunia. Terus ada reinkarnasi titisan Tuhan pada Ali. Ini sebagainya keyakinan Syiah Nusairiyah, Syiah Batwiniyah yang ada di Syria sekarang. Imam Ghazali mengatakan, berfatwa Syiah Batwiniyah itu Syiah yang paling berbahaya, memang harus diperangi saja. Itu imam-imam besar, diantaranya Imam Ali. Saya sudah cek data-data imam itu. Diantaranya Imam Al-Ghazali. Kenapa saya sebutkan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali adalah imam yang sangat toleran dalam perkara ini. Tapi Imam Ghazali mengatakan tidak ada solusinya bagi Syiah Batwiniyah selain diperangi. Selain mereka kalau tidak mau bertaubat, mereka diperangi. Yang kedua ada Syiah Kaisaniyah, yaitu dinisbatkan ke nama mereka tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Sayyidina Ali seperti Sabaiyah. Tetapi mereka meyakini imam-imam Syiah itu maksum. Ini Syiah Kaisaniyah. Kemudian Syiah Imamiyah, yaitu golongan Syiah yang percaya pada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Ali sampai 12 orang keturunan Syiah. Jadi Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini sidang jemaah rahmat Allah, termasuk Syiah yang lainnya. Syiah Ismailiyah. Apa bedanya? Ismailiyah ini imamnya cuma 7. Kalau Imamiyah imamnya 12. Syiah Zaidiyah dinisbatkan kepada Imam Zaid. Syiah Zaidiyah ini dia mengakui kekhalifahan, kalau yang lain mengutuk Khulafa Rasyidin selain Ali, tapi Syiah Zaidiyah mengakui Khulafa Rasyidin. Tapi sidang jemaah yang dirahmati Allah, hati-hati juga. Syiah ini orang yang paling licik dengan takiyah. Kalau dia bisa berbohong dengan takiyah, apalagi kalau dia mengaku sebagai Zaidiyah. Maka Syiah-Syiah yang banyak ini, ketika orang lain mengakui Zaidiyah, dia akan nyamar jadi Zaidiyah. Ini hati-hati. Dia akan masuk lewat pintu Zaidiyah. Maka Syiah Zaidiyah itu juga sudah dihabisi dulu oleh Syiah yang lain. Maka Syiah Zaidiyah hampir tidak ada. Syiah Houthi di Yaman yang berperang sekarang sebagai menganggap Zaidiyah, tapi tetap menghalalkan darah Ahlus Sunnah. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini perlu kita pahami. Syiah ini menghalalkan darah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Syiah Karamitah dan lain-lain. Apa perbedaan di antaranya Ahlus Sunnah dengan Syiah? Satu, menurut Ahlus Sunnah, khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Utsman bin Affan. Menurut Syiah, ketiga-tiganya, baik Abu Bakar, Umar dan Utsman, itu terkutuk telah merampok hak Ali. Maka mereka, kata-kata kawan-kawan yang pernah ke Iran, itu di tempat kloset itu ditulisnya nama 3 khalifah, 3 sahabat yang dijamin masuk surga,
dikutuk oleh Syiah. Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah apa hukumnya mengutuk sahabat? Ada kitab namanya Hukmu Man Sabba Sahabah, lintas mazhab. Hukum mencela sahabat, hukumnya pedang yang terhunus. Itu lintas mazhab. Mazhab Ahlus Sunnah yang 4, mayoritasnya orang yang melaknat sahabat, mengutuk sahabat, apalagi khulafa rasyidin yang sudah dijamin udul, adil, kan nujum, seperti bintang kata Nabi. Dengan siapapun di antara mereka kalian mengambil petunjuk, pedoman, qudwah dan uswah, maka kalian akan dapat kebaikan. Mereka ini sidang jemaah yang dilaknat, dikutuk oleh Syiah. Maka Ahlus Sunnah mengatakan siapa saja yang mengutuk, mencela sahabat, hukumnya pedang yang terhunus. Sidang jemaah dirahmati Allah, khalifah dalam mazhab Ahlus Sunnah boleh diangkat secara musyawarah. Ada ahlul hilli wal aqdi. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, itu diadakan musyawarah, dan akhirnya Abu Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar, Muhajirin dan Ansar membaiat Abu Bakar, kemudian disusul setelah itu oleh Ali membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Musyawarah. Atau sidang jemaah Ahlus Sunnah membolehkan mengangkat pemimpin dengan tim ahlul hilli wal aqdi, para tokoh, perwakilan-perwakilan umat, ahlul hilli wal aqdi, Dewan Syuro. Maka atau menunjuk kemudian amanat khalifah sebelumnya, wasiat khalifah sebelumnya diterima tanpa konflik oleh umat, diterima tanpa konflik oleh umat. Terus Sunnah wal Jamaah. Kemudian sidang jemaah, kalaupun ada konflik, nah ini penting, ini fikih ya, fikih siasah ini. Kalau ada konflik, kemudian ada misalkan kekhalifahan yang sah, kemudian direvolusi oleh gerakan umat Islam, kemudian terjadi konflik antara revolusioner dengan khalifah incumbent, kemudian kalah incumbent, berkuasa revolusioner. Kalau itu yang terjadi setelah kekuasaan ada di tangan revolusioner, maka umat tetap mengakui keberadaan revolusioner, tetap mengakui. Ini fikih ini. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kekhalifahan. Kekhalifahan ini bagi Syiah ini masalah akidah. Keimaman ini masalah akidah bagi mereka, bukan masalah fikih. Nah, sidang jemaah dirahmati Allah, bagi Syiah imam harus ditunjuk oleh Nabi Nabi sebelum wafat. Maka dia memakai riwayat Ghadir Qum, ya, riwayat mereka, Rasulullah berwasiat Ali sebagai khalifah sesudah Rasulullah SAW. Sidang jemaah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah, khalifah itu orang biasa, bukan maksum, orang biasa, tidak menerima wahyu. Tapi bagi Syiah, khalifah itu maksum dan menerima wahyu. Coba bayangkan itu. Bagi mereka imamnya menerima wahyu. Hati-hati ini.
Banyak juga orang di Sumbar ini dulu pernah yang ngaku menerima wahyu. Kalau orang paham Syiah, perlu awak curiga kayaknya. Ya, hati-hati sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ada orang mengaku Buya Sakur Islam belum sempurna. Biasanya mengatakan Islam belum sempurna itu Syiah, diantaranya Syiah. Atau akidah yang salah dari kalangan yang lain. Pola pemikiran-pemikiran yang sesat. Apakah terpengaruh liberal, Mu'tazilah dan yang lain. Sidang jemaah dirahmati Allah, kenapa Syiah mengatakan Islam belum sempurna? Karena wahyu masih ada di Lauh Mahfuz, Mushaf Fatimah atau istilah juga Mushaf Ali. Ayatnya jauh lebih banyak daripada ayat Al-Quran, 700 ribuan. Ditanya oleh Ahlussunnah, mana ayat kamu? Masih di Lauh Mahfuz. Katanya mudah bikin ayat. Aku ya sebanyak tu ayat, acu buat tunjukkan kami panjangnya. Ada ayat di Lauh Mahfuz. Ahlussunnah tidak mempercaya adanya khalifah yang gaib. Sementara Syiah percaya adanya khalifah yang gaib yang akan keluar di akhir zaman, yaitu khalifahnya diantaranya yang ke-12. Itu yang jadi Imam Mahdi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Ahlussunnah memandang bahwasanya imam masalah kekhalifahan bukan rukun iman. Syiah bagi mereka masalah imamiyah adalah rukun iman, salah satu rukun iman mereka. Kitab kedua, referensi rujukan setelah Al-Quran bagi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Sahih Al-Bukhari. Tapi bagi Syiah adalah kitab Al-Kafi oleh Al-Kullani. Al-Kafi jadi punya kitab hadis, periwayatan hadis sendiri. Ya, antum hati-hati. Saya dulu punya teman, saya ini kurang jeli ketika itu. Teman saya ini orang Jawa Barat. Tiba-tiba dia banyak duit. Terus ketika itu ternyata dia punya rumah yang didatangi oleh burung walet. Ketika di Mesir itu ada 2 kali setahun itu pameran buku besar-besaran. Sedunia orang datang itu, penerbit-penerbit buku. Cari buku baru, nanti mereka terjemahkan, mereka produk di negaranya masing-masing. Itu di Mesir, semua buku ada. Antum mau cari buku agama apa aja ada. Ma'rad internasional 2 kali setahun, itu adanya di Mesir. Kalau Saudi nggak ada. Saudi buku dirazia. Di Mesir ilmu bertarung, lapangan bebas. Dia belilah kitab-kitab hadis. Saya yang ambil jurusan hadis nggak tahu ini kitab hadis apa. Kiranya saya baru tahu kitab hadis Syiah. Nampak sama saya satu, ini kitab Syiah. Saya lihat lagi, ini orang bodoh salah beli buku tuh. Tapi setiap beli buku, banyak bukunya, buku Syiah semua. Oh, orang kau pura-pura bodoh kau. Kau tidak salah beli buku terprogram. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, banyak takiyah mereka. Jadi buku itu disimpan-simpan. Dosen saya manggil saya setelah saya ngambil jurusan hadis. Saya penasihat PPMI, dipanggil oleh dosen hadis saya, Muhammad, ya Syekh, kamu hati-hati. Hasil ini saya, hasil pantauan saya, teman kamu si fulan itu Syiah.
Kenapa Syekh tahu? Kalian tidak sadar, saya sudah selipkan soal dalam ujian-ujian hadis. Jadi Al-Azhar itu sudah ada juga intelijennya terhadap Syiah itu. Itu dia Syiah. Tapi karena saya lihat di Indonesia dia pulang lah, dia nggak muncul-muncul, nggak tahu kalau Syiah itu kan sibuk mut'ah aja, dia kita nggak tahu juga. Sidang jemaah rahmati Allah, mereka itu di Syiah itu tidak segan-segan tebar dana. Jadi mahasiswa itu didekatin, nanti dikasih $200 sebulan. Ini persoalan Ahlus Sunnah ini minus sponsor. Kalau yang lain banyak sponsor. Sidang jemaah rahmati Allah, kita lanjutkan. Mushaf yang sah bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mushaf Utsmani. Mushaf yang sah bagi Syiah, Mushaf Ali. Utsman, Ali. Antum jangan salah paham, Ali tidak Syiah, ya. Ali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ahlul Bait di dalam pandangan Ahlus Sunnah itu seluruh famili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bani Hasim, keturunan Nabi, ya, karib kerabat Nabi, itu Ahlul Bait. Tapi bagi Syiah, yaitu hanya keturunan keturunan Fatimah Zahra saja. Maka sibuk dia menggembar-gemborkan, kemudian sibuk dengan Husain, padahal yang pernah berkuasa itu Hasan, tapi yang ditokohkan oleh Syiah. Kalau antum pergi ke Tabui, situ Hoya Husain, Hoya Husain. Janganlah situ. Pertama berang piaman kamu. Hilang sorombo di piaman. Hoya Husain, Hoya. Sebenarnya bukan Hoya, Hayya Husain. Hayya, bangkit Husain, bangkit Husain. Hayya, Hayya 'ala shalah. Apa artinya? Bangkit dirikan. Hayya Husain, Hayya Husain. Cuma lah tiba di piaman berubah lah. Hoya, sehingga nama Hoya Tabui lah. Amun namanya lana lain diam dah. Sebab nak talok orang pada yang piaman kau dah. Kenapa Buya Hamka tidak perkarai? Buya Hamka mah talok pada piaman. Apa soal? Ya nak. Di zaman Buya Hamka juga Tabui sedang off. Terbukti orang Pariaman tidak bisa bantah, wali kota tidak bisa bantah, pemerintah Pariaman tidak bisa bantah, mereka didatangi oleh duta Iran. Apa kepentingan duta Iran kalau bukan melihat Tabui itu bagian daripada Syiah? Tidak perlu kajian ilmiah lagi, cukup dengarkan saja apa yang dikatakan oleh duta Iran. Orang Pariaman harus sadar, harus jelas bagi orang Pariaman ini apa yang dikatakan oleh duta Iran. Ingat, Syiah itu luar biasa jahatnya terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kejadian di Suriah itu luar biasa. Pembantaian sejak Hafiz al-Assad di Homs, 5.000 Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantainya diam-diam, di mana-mana dibantainya. Kemudian gimana? Munculnya, meledaknya, kenapa? Karena ada perlawanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai sekarang masih dihabisinya. Kenapa? Karena Syiah selalu kerjasama dengan komunis. Partai Ba'ats yang ada di Suriah isinya Syiah dan komunis. Partai Ba'ats partai sosialis. Saya tidak tahu apakah partai sosialis Indonesia ini isinya Syiah dengan komunis, saya tidak tahu. Tapi di Suriah isinya partai sosialis itu yaitu Syiah dan komunis. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini harus kita pahami, ya. Kemudian kita lanjutkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menganut paham wahdatul wujud, sementara Syiah menganut paham wahdatul wujud, bersatunya Allah dengan makhluk, bersemayamnya Allah di tubuh pada makhluk.
Bagaimana dengan apa itu mut'ah? Nikah pakai jangka waktu 3 hari. Jadi luar biasa kalau ulama-ulama Syiah itu. Kamapainya tidak perlu orang rumah dah. Orang rumahnya bisa dicarian barari ustaz di siko. Sekian hari, kirimlah spek lu. Kini kok gapuak taba masam, tinggi semampai, kalah membali manang memakai macam Syiah. Jadi gawat. Maka banyak, sangat mudah bagi mereka menjebak orang. Senjatanya itu mut'ah. Pejabat-pejabat bisa, tidak usah pak khawatir, tidak usah pakai istri simpanan, nanjale salero lapeh, mut'ah. Sidang jemaah dalam perkara solat ada juga perbedaan-perbedaan masalah fikih. Perkara fikih, azan mereka Syiah itu, kalau kita as-salatu khairum minan naum, kalau dia azannya hayya ala khairil amal. Jadi kalau ada umum saji itu yang dia bacanya itu Syiah tu. Jangan numpang sampai subuh lah situ. Hayya ala khairil amal. Kemudian dia sunnah, dipandangnya sunnah dalam azannya asyhadu anna aliyan waliullah. Setelah syahadatain ditambahnya dengan asyhadu anna aliyan waliullah. Wulat dan rafidahnya mensyahadatkan orang masuk Islam, disebutnya kadang-kadang laknat terhadap khulafa ar-rasyidin yang bertiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan dilaknatnya Aisyah. Naudzubillah. Itu Syiah. Jadi sekalian jemaah yang dirahmati Allah, kenapa kita hari ini membahas perbedaan dengan Syiah dulu? Karena sekarang ini ada isu, ada ustadz Syiah gitu ya, menghamili santrinya. Ada yang mengatakan di mut'ahna, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ribut-ribut pesantren disebutnya, buzzer mengolok pesantren. Syiah kita ini Ahlussunnah di Sumbar, di Indonesia ini sudah banyak difitnah oleh Syiah. Bom Borobudur yang melakukannya Syiah, yang tertuduh adalah Ahlussunnah. Nah, Biko tertuduh Ahlussunnah, kau apa dalilnya? Bawa Quran. Apa dalilnya? Ada buku fikih jihad. Ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Kajian kita hari ini di antara beberapa hal, sebagian tentang perbedaan Ahlussunnah dan Syiah. Waspada Syiah. Waspada Syiah bagian dari menjaga keamanan negara. Ya, waspada Syiah bagian dari menjaga keutuhan dan keamanan negara. Buktinya apa? Buktinya di Madura. Di mana lu? Sampang dulu ya. Sampang. Coba gawat itu. Bara dia kakak, saudara bisa berperang. Abang adik bawa jemaah masing-masing, perang dia. Nah, bahaya Syiah tuh. Apalagi kita. Dia abang adik saja. Kasus Houthi di Yaman itu juga abang adik. Abang adik. Yang satu Sunni, satu Houthi, satu Zaidiyah. Perang dia abang adik. Sebelum meletusnya perang Yaman, saya melihat video pertengkaran dua saudara ini. Begitu gawatnya itu, bakar membakar itu. Ini orang para cakap adik kakak, orang yang dibakar-bakar semua. Berarti Syiah.
Sedang jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi